Ya berapa tahun? 1000 tahun? Enggak ya kan. Kalau dulu ada lagunya ya, aku ingin hidup 1000 tahun. Ada yang tahu lagu ini? Enggak ada ya. Berarti masih muda semua ya. Kalau saya pernah dengar, karena saya udah angkatan tua nih. Kayaknya ini masih angkatan ABG semua. Ya masih kayak Bro Moses yang belum pernah dengar lagu ini bro ya. Karena ini lagu angkatan dulu. Aku ingin hidup 1000 tahun katanya gitu. Nah, ada lagunya itu. Tapi firman Tuhan katakan masa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Nah, kalau kuat berarti dia dapat bonus. Tapi kebanggaannya adalah apa di sini dikatakan? Kesukaran dan penderitaan. Nah, bayangin aja, kita hidup 70 tahun masih kuat. 80 tahun sampai 1000 tahun menderita, mau nggak? Kayak nggak mau ya. Nah, ternyata kita hidup di dunia ini hanya sementara. Nggak lama firman Tuhan. 70 tahun, 80 tahun. Mungkin ada yang kuat 100 tahun. Ya nggak apa-apa, itu bonus daripada Tuhan. Tapi kalau hidupnya sehat, kalau hidupnya nggak sehat juga menderita dan penuh kesukaran. Nah, kenapa kita di dunia ini hanya sementara? Kita lihat seorang bayi yang baru lahir. Ada yang lahir tertawa, bayinya. Coba ibu-ibu yang pernah melahirkan yang mana nih? Boleh angkat tangan? Yang bapak-bapak nggak usah ya, karena nggak pernah melahirkan. Ya, seperti saya Pak Bro Moses ya, kita memang ada tanda-tanda. Tapi menurut saya kita nggak pernah melahirkan nih. Ya, tapi selamanya nggak pernah melahirkan. Tanda-tandanya ada ya, cuma 8 bulan. Ya kan, melahirkan 9 bulan 10 hari ya. Jadi kita nggak pernah lahirkan. Nah, seorang bayi yang baru lahir di dunia pun dia tahu dunia ini penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Makanya dia begitu keluar dari rahim ibunya nangis, nggak ada yang tertawa. Kalau tertawa bayi ajaib, ya kan? Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi ternyata kita hidup di dunia ini hanya transit. Ya, dunia ini bukan milik kita yang sebenarnya. Nah, sebenarnya nanti kita akan menuju satu tempat yang sangat istimewa. Di mana itu? Bukan di alun-alun Kapuas, bukan di BSD ya bro ya. Itu mah 22 Maret ya. Tapi ada satu tempat yang luar biasa. Di mana itu? Di sorga, ya kan? Itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang percaya. Dan saya percaya kita semua hadir di tempat ini. Kita nanti bukan hanya ketemu di Teluk Naga, tapi kita akan temu di sorga, ya kan? Dan Bro Moses tadi mengatakan jangan hanya Teluk Naga, Teluk Paradise gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu sejarahnya Teluk Naga di tempat ini, ya kan? Kenapa dikatakan Teluk Naga? Sini banyak Cina Benteng kan ya? Harusnya tahu kalau Cina Benteng. Ya, kenapa disebut Teluk Naga? Nah, pada tahun 1407 ya ada seorang kapten, bukan kapten lah ya. Kalau kapal nakoda ya, nakoda bernama Cincilung, dia mendarat di Teluk Naga di Tanjung Pasir ini. Ya ternyata ada sejarahnya tempat sini ya. Akhirnya mereka tinggal di desa Kohot. Tahu Kohot? Tahu ya? Nggak kena banjir ya, bukan kayak di Bekasi ya, aman ya. Nah di Kohot sampai sekarang itu udah ratusan tahun ya, itu terjadi. Dan beranak pindah sampai kita pada saat ini. Mungkin ada salah satu di antara kita yang keturunan dari Cencilung. Ada yang nenek moyangnya Cencilung, yang kongco-kongconya kongco katanya gitu ya. Nggak tahu berapa co gitu. Yang pasti bukan tauco ya, kongconya. Nah itu yang terjadi. Biarlah Teluk Naga ini menjadi Teluk Paradise kata Bro Moses. Nah kita lihat bahwa hidup dunia ini hanya sementara. Kita hidup tidak selamanya. Dan saya pun nggak mau hidup 1000 tahun. Mau ngapain ya? Yang ada kesukaran, penderitaan. Kita lihat banjir di mana-mana. Tadi kan Bro Moses sudah cerita Jakarta banjir, Bekasi banjir. Daerah saya Dadat juga banjir, tadi nggak disebut bro. Banjir juga, kecuali Teluk Naga aman ya. Dadat juga banjir, saya kebanjiran masuk rumah sampai 30 cm. Ya tetangga-tetangga ada yang sampai sepinggang juga. Ya luar biasa lah, belum pernah kejadian tapi luar biasa. Tapi kita lebih prihatin dengan saudara kita yang di Bekasi yang sampai 4 meter, bayangin aja. 4 meter ini udah sampai plafon ya hampir ya. Kalau plafonnya lurus ini udah sampai plafon. Ya ini plafon mungkin sekitar 3 meter lebih ya. 4 meter di atas lewatin AC ini, bayangin aja segitu tinggi. Nah itu yang terjadi di dunia ini. Masih mau hidup selamanya di dunia ini? Gak mau ya, pasti kita mau satu tempat yang
bukan lebih lagi, yang sungguh-sungguh istimewa, yaitu surga. Kan Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, aku kesana menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, kalau kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini singkat, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau saya ini umurnya udah 52 tahun. Kalau disebutkan Alkitab 70 tahun, berarti saya tinggal 18 tahun. Kalaupun bisa hidup sampai 70 tahun. Kalau kita ke rumah duka, banyak yang sudah dipanggil Bapak umur 30, 40, bahkan ada yang belasan tahun dipanggil Tuhan, ya kan? Kita di sini nih, saya lihat nih ada kesenjangan antara lebih tua dengan sangat muda. Yang di tengah-tengah ini kurang nih kayaknya nih. Kemana kayak di sana ya? Yang tengah-tengah ini ada yang muda, ABG, ya generasi milenial. Habis itu generasi kolonial, nah kan? Nah, kita hidup di dunia ini hanya sementara, gak lama. Mungkin kita merasa masih muda, ya mungkin kayak tadi yang WR Singer ini umur mungkin 20 tahun atau belum 20 tahun ya? Belum ya, masih belasan tahun ya. Nah, jangan berpikir hidup saya masih panjang, enggak loh ya. Syarat untuk meninggal atau syarat untuk mati tidaklah harus umurnya tua, betul nggak? Ada yang muda masih sekolah SD dipanggil Tuhan. Ada yang umurnya udah 90 tahun masih hidup, betul ya? Nah, syarat untuk meninggal tidak harus sakit. Ada orang kita dengar kemarin masih sehat, tiba-tiba udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Ada yang sakit-sakitan, stroke sampai 20 tahun tetap hidup. Ya, jadi kita jangan berpikir kita punya umur masih panjang. Jadi kita apa yang harus kita lakukan dengan umur yang singkat ini? Firman Tuhan mengatakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya kita patokan lah ya firman Tuhan. Kita tidak perlu harus sampai umur 100 tahun atau berapa. Ingatlah, percayalah, kalau kita umurnya panjang, semakin panjang semakin menderita. Betul nggak? Coba tanya dengan mereka yang sudah tua, pasti akan ngomong gitu. Permintaannya apa? Supaya saya cepat dipanggil, katanya gitu. Ya kan, waktu masih muda, setiap ulang tahun yang kita nyanyikan apa? Panjang umurnya, panjang umurnya, ya kan? Nah, kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak perlu panjang umur. Hidup kita berdampak nggak sama orang lain? Hidup kita berarti nggak bagi orang lain? Hidup kita memuliakan nama Tuhan nggak? Itu yang paling penting. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan umur kita yang singkat ini? Singkat loh, 70 tahun loh. Ya, saya ingat waktu dulu saya masih muda, bukan muda lah, masih kecil gitu loh kan. Tiba-tiba sudah setengah abad begini. Cepet loh, nggak berasa loh. Ya, Pak ya, yang Bapak yang mungkin seumuran dengan saya begitu ya Pak ya. Kayaknya dulu masih muda ya, kita masih bermain, masih sekolah, ya kan, berantem sama teman. Tahu-taunya kita udah umur begini ya, rambut sudah putih. Ya, percaya rambut saya juga putih karena disemir aja nih. Kelihatan hitam. Buka kartu, jangan ngomong-ngomong ya di luar ya. Sini ada yang tahu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi sebenarnya ayat yang saya baca sudah dibacakan oleh Bro Moses. Nggak konfirmasi loh, dia baca loh, ya kan? Nah, di situ di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, kita tunggu sebentar. Multimedia kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, sebenarnya sudah dibacakan oleh saudara kita Bro Moses ya. Kita baca bersama-sama aja. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dua ini, yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama kita. Tadi kita lihat, bro kita sudah ucapkan ayat ini. Pertama kita mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Ya Tuhan gak kelihatan ya kan. Kalau manusia kan bisa ya, kelihatan ya. Bisa kita mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, kita kasih perhatian, kita kasih uang. Itu satu bentuk kita mengasihi mereka, kita berdoa untuk mereka. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang gak kelihatan itu? Nah, itu dia kan. Yang kita bisa mengasihi Tuhan,
kita lihat bagaimana Tuhan telah mati, Tuhan lahir, Yesus lahir, mati, bangkit untuk kita. Nah, itu kita beritakan. Amanat agung Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Beritakanlah Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kita bisa lakukan, yaitu amanat Tuhan Yesus. Apakah di tempat ini kita sudah memberitakan Injil? Kita ayo beritakan Injil. Kata kiri kanan, ayo beritakan Injil. Ya, keselamatan jangan kita terima sendiri, kita beritakan. Ya kan, tadi sudah ajakan, ayo kita datang 20 orang atau minimal. Nah, itu salah satunya kita bisa lakukan, yaitu kita memberitakan Injil. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Melayani Tuhan, ya kan? Melayani Tuhan sesuai dengan talenta atau potensi yang Tuhan berikan buat kita. Seperti tadi saya sama istri saya itu luar biasa nih promosi main musik. Semangat banget tuh ya. Tempat lain nggak ada loh. Gereja yang lebih besar aja kalah. Semangat sekali mainnya. Nah, itu salah satu talenta sudah Tuhan berikan buat kita. Ingat perumpamaan talenta, ya kan? Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Diberikan 5 talenta dikembangkan menjadi 10. 2 talenta dikembangkan menjadi cuannya jadi 4 talenta. Bagaimana dengan yang 1? Diumpetin. Jadi yang punya talenta 1 jadi umpetin, harus dikembangkan. Ingat, kita mengembangkannya bukan hanya 1 jadi 2, bisa jadi 1 jadi 5, bisa 1 jadi 10, ya, bisa 1 jadi 100. Saya sangat terkesan dengan seorang yang tidak punya tangan dan kaki. Pernah nonton videonya kan banyak ya, ini Fujitsu itu ya. Nah, kira-kira talenta berapa sih yang Tuhan berikan buat dia? Mungkin nggak sampai 1 kali ya. Tangannya nggak ada, kakinya cuma 1, kaki penguin ya, pernah ini ya. Tapi dia luar biasa loh, menjadi seorang motivator, financial konsultan. Ya, kalau mau undang dia boleh 2 jam, kurang lebih 2 miliar katanya. Wih, luar biasa. Undang dia 2 jam, kita bisa bangun satu gereja besar kan ya. Tapi itulah, dia mungkin talentanya nggak sampai 1 mungkin menurut saya, tapi dia kembangkan menjadi luar biasa. Ya kan? Kita di video kita lihat dia bisa berenang. Di sini yang bisa berenang siapa? Banyak ya. Saya percaya sih Bro Moses bisa berenang sih. Pasti dia nggak tenggelam ya. Kayak saya gitu, kalau lompat nggak tenggelam. Karena ada pelampungnya di tengah. Nah, saya aja nggak bisa berenang, punya tangan dan kaki. Gayanya cuma 1, gaya bubble, begitu nyemplung langsung tenggelam. Tapi kalau sini ini nggak punya tangan, punya kaki, cuma kaki penguin, dia bisa berenang. Nah, luar biasa kan? Karena dia kembangkan. Sama dengan talenta kita. Mungkin awal kita main musik cuma bisa 1 mungkin ya, main gitar ya. Cobalah, rambalah. Kalau kita kembangkan, bisa main drum, bisa main bass, bisa main keyboard. Saya lihat anak saya pertama begitu. Dia awalnya cuma bisa main gitar. Dia coba belajar keyboard, belajar bass, belajar drum, dia bisa semua. Nah, itu awalnya kita kelihatannya biasa. Mungkin kalau kita menjadi singer nih, ya awalnya jadi singer. Tapi kalau dia kembangkan, dia bisa jadi WL. Ya, dulu yang WL pertama apa langsung jadi WL atau menjadi singer dulu? Singer dulu ya. Nah, begitu. Gak ada orang yang langsung lahir langsung gede kayak gini kan? Semua orang lahir pasti jadi baik, belajar jalan, belajar melangkah, akhirnya bisa lari seperti ini. Nah, itu Tuhan memberikan talenta, memberikan potensi, setiap orang pasti ada. Nah, bagaimana kalau saya nggak ada? Pasti ada. Coba kita coba hal-hal yang baru. Nah, kalau belum ketemu bagaimana? Paling nggak kita datang ibadah on time dulu ya. Ibadah sini jam berapa? 9. Apa berangkat dari rumah jam 9? Kayaknya di sini ibadah jam 9, berangkat dari rumah jam 9 ya? Ada begitu di sini? Banyak ya? Gak ada ngaku ya? Tapi saya udah lihat sendiri tadi sih, jam 9 kayaknya masih sepi, jam 9 udah rame ya. Jangan tersinggung ya, bercanda ya. Jangan dimasukkan di hati, masukkan ke pikiran aja ya. Biar minggu depan datang lebih awal sebelum jam 9. Nah, itu salah satu cara kita melayani Tuhan,
melayani Tuhan nggak mesti khotbah, melayani Tuhan nggak cuma main musik. Kita datang lebih awal, kita berdoa, itu sudah melayani Tuhan loh. Ya Bugam ya, betul ya. Kita berdoa buat teman-teman kita yang masih dalam perjalanan supaya cepat, teman-teman kita punya masalah diberikan solusi. Nah itu udah salah satu. Kita datang lebih awal, ya datang belakangan, kita salamin mereka, kita beri senyum mereka, ya kan? Itu sudah satu pelayanan loh. Pelayanan nggak mesti di atas mimbar loh. Kalau semua di mimbar, yang melayani nyambut tamu siapa? Ya kan? Yang berdoa syafaat buat siapa? Gak ada kan? Jadi kita ini seperti anggota tubuh Kristus. Ada yang berfungsi sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mulut, sebagai kuping dan sebagainya. Jadi setiap kita walaupun berbeda-beda, kita bersatu, kita melayani Tuhan. Nah itulah kekuatan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan, itu tanda kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kemudian yang kedua adalah mengasihi sesama kita, ya kan? Tadi promosi sudah praktekkan, sudah mencontohkan terjadi di Bekasi, apa yang dilakukan? Dia membagikan makanan kepada mereka yang berdampak. Ya, saya juga alami kemarin, saya banjirnya tinggi, kita nggak bisa pergi setinggi gini jalan, ya kan? Kita mau beli makanan nggak bisa, ada yang kasih makanan, ya puji Tuhan. Itulah tandanya mereka mengasihi manusia, ya kan? Karena kita juga mengasihi orang lain. Dikala kita mengalami musibah, ada orang mengasihi kita, ya kan? Di Bekasi tadi kan di dosennya masuk banjir, dia bantu bersihin semampu dia. Jadi kita memberikan bantuan semampu kita. Apa yang kita bisa? Mungkin kita nggak bisa memberikan secara materi, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa berdoa buat mereka, kita bisa kasih senyuman, kita bisa memberikan semangat buat mereka. Itu adalah cara-cara kita mengasihi sesama manusia, ya kan? Kalau kita nggak bisa mengasihi, jangan sampai menyakiti. Amin. Nah itu dia. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Hidup kita di dunia ini nggak lama, hanya singkat, 70 tahun. Kalau baru lahir ya. Kalau di sini udah nggak ada 70 tahun lagi, ya kan? Kalau yang mungkin ABG yang 20 tahun mungkin, masih 70 tahun. Enggak, tinggal 50 tahun ya kalau kita patokan firman Tuhan. Apalagi saya, apalagi Ugam sama kita ya, sudah berumur, ya kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Jadi selama kita masih hidup dunia ini, lakukan yang terbaik. Makanya pagi ini saya kasih judul tema khotbah saya, hidup ini adalah kesempatan. Ingat lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Nah, kita lakukan yang terbaik. Kemudian kita harus hidup dengan benar. Hidup dengan benar saya akan bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan aja. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yaitu kita harus hidup kudus. Hidup kudus berarti bukan tanpa ada kesalahan, ada, ya kan? Hidup kudus adalah kita berusaha menyerupai Yesus. Yang kita tahu jangan lakukan, kita jangan lakukan. Hidup kudus artinya kita senantiasa menuruti apa kata firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau nggak baca, bagaimana kita bisa tahu akan firman Tuhan? Kita baca, kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Maka kalau kita praktekkan, kita lakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kudus. Amin. Jangan menjadi hidup yang kudus ya. Kudus gampang, yang kudus susah ya. Tapi harus berusaha. Tapi dengan kekuatan Tuhan kita pasti bisa. Terus kemudian kita apalagi? Kita harus bekerja dengan rajin dan bertanggung jawab. Ya, Amsal mengatakan orang malas jangan dikasih makan ya. Ada yang malas di sini? Gak ada kayaknya, yang rajin semua ya. Amin. Ya, dari muka-mukanya sih kelihatan rajin semua di sini. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus rajin. Kita harus rajin bekerja. Nah, dulu ya saya ingat waktu pertama kali saya melayani di sini, saya menyampaikan satu tema firman Tuhan, belajar dari semut. Nah, semut mengumpulkan bekalnya pada musim panas. Dan dia ngasuh berhenti pada musim dingin atau musim hujan, karena musim hujan nggak bisa bekerja. Artinya kita harus rajin.
mempersiapkan segala sesuatunya. Kita lihat semut, dia bekerja setiap hari. Nggak pernah ngaso ya? Pernah ngaso nggak? Nggak ya? Padahal ada loh, ya kan? Semut itu tidur kurang lebih 240 kali sehari. Benar nggak ya? Cuman tidurnya cuma 1 menit, semenit doang, udah. Kalau kita tidur kan berjam-jam ya. Nah, semut adalah binatang yang sangat rajin. Nah, kita belajar pada semut. Makanya firman Tuhan mengatakan kita harus belajar daripada semut dan menjadi bijak. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita masih ada waktu, masih ada kesempatan, bekerjalah dengan benar. Ya, bekerja dengan benar artinya apa? Bekerja yang halal, ya kan? Kalau saya kerjanya mencari nafkah dari judi, halal nggak itu? Daerah sini kan banyak ya, daerah Teluk Naga, Kampung Melayu, Cengklong, Belimbing, itu kan banyak ya. Kalau ada kedukaan, apa yang dilakukan biasanya? Wah, di meja 4 orang ya, main capsa, capsi, capgo ya. Ada yang bisa di sini? Kalau ada yang saya mau belajar. Nggak ya, bercanda ya. Nah, kita harus bekerja dengan baik, bekerja dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, cari nafkah yang baik. Ya. Sebagai seorang istri, jadilah penolong buat suaminya, kan? Istri itu penolong, bukan perongrong ya. Apa yang penolong? Bukan. Jadi istri itu penolong bagi suaminya. Kan firman Tuhan mengatakan, aku akan menjadi seorang wanita, menjadi penolong buat suami, ya kan? Buat suaminya. Jadi penolong itu, istri itu jangan dianggap remeh loh, ya. Istri itu penolong. Berarti yang penolong lebih kuat apa yang ditolong? Penolong ya. Berarti istri lebih kuat ya. Walaupun suaminya kelihatan lebih kuat, tapi istrinya penolong loh. Ya Pak ya. Kita ini ternyata lebih lemah ya. Istri kita lebih kuat ya. Nah, kuat dalam hal apa? Bukan berarti dia bisa menggendong kita. Kalau menggendong kita harus suami yang gendong dia, ya. Jangan dibalik. Nah, itu kita harus bertanggung jawab, bekerja dengan rajin untuk menafkahi keluarga kita. Kita harus melakukan semua tugas yang harus kita lakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Terus kemudian apa lagi yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini? Nah, saya mau kita buka Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5. Nah, kita baca bersama-sama ya. 1 2 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, firman Tuhan mengatakan pergunakanlah waktu yang ada dengan apa di sini? Dengan arif, ya, dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya. Nah, setiap manusia diberikan waktu satu hari berapa jam? 24 jam. Ada yang 25 jam di sini? Nah, berarti sama ya kita ya. Saya juga 24 jam. Berarti sama. Kita diberi waktu 24 jam. Nah, selama 24 jam ini apa yang kita lakukan? Ya, kalau umumnya kita kan tidur 8 jam ya. Umumnya ya seperti itu ya. Mungkin berbeda-beda ya. Kira-kira seperti itu. Tidur 8 jam, bekerja 8 jam, kemudian kegiatan lainnya 8 jam, kan seperti itu ya. Nah, saya coba kita hitung ya, berapa lama sih kita tidur kalau satu hari kita tidur 8 jam. Contohnya, misalnya hidup kita ini 60 tahun lah, biar gampang hitung ya, 60 tahun. Kita nggak tahu lah kita umurnya berapa, dipanggil Tuhan. Contohnya, biar gampang hitung, umur kita 60 tahun. Nah, berarti selama hidup kita, seumur hidup kita, berapa lama kita tidur? 20 tahun. Buset, 20 tahun kita tidur ya. Kalau kita di rafel gitu, 20 tahun kita tidur nggak bangun-bangun. Bayangin aja. Terus kita bekerja 20 tahun. Melakukan hal yang lain 20 tahun. Nah, itu secara kasarnya. Nah, ternyata dalam prakteknya kan berbeda ya.
Apa yang kita lakukan yang banyak biasanya? Nah, kalau saya baca, lihat di Google, orang Indonesia memakai handphone satu hari 5-6 jam. 5-6 jam. Atau ada yang lebih di sini, kayaknya ada yang senyum-senyum begitu. Ya, kayaknya bukan 5-6 jam katanya, 8-9 jam. Mungkin begitu ya. Di sini di Tulungaga kayaknya 8-9 jam ya, bukan rata-rata orang Indonesia. Kalau orang Indonesia rata-rata 5-6 jam. Betul nggak, Bapak Ibu? Kadang lebih ya. Ya udahlah, kita taruhlah 5-6 jam lah ya. Aturan itu rata-rata orang Indonesia. Ini bukan saya survei ya. Saya nggak punya waktu tanya satu-satu orang Indonesia nih main handphone berapa jam nggak? Ya. Banyakan kita main apa? TikTok kayaknya ya. TikTok apa? Apa slot? Oh nggak ada sini ya. Slot mah itu orang lain ya. Sini nggak ada yang slot ya. Apa nonton YouTube khotbah doang? Macam-macam. Nggak ada yang jawab kayaknya iya juga ya. Wih, luar biasa rohani banget di sini ya. Nontonnya khotbah ya. Terus nontonnya apa lagi? Lagu rohani semua ya. Sampai yang lagu aku ingin hidup 1000 tahun nggak ada yang tahu. Nah, contohnya kalau kita main handphone seumur hidup kita 60 tahun 5-6 jam, artinya kita akan main handphone kurang lebih 15 tahun. Buset, 15 tahun main handphone. Berapa banyak kuota habis ya. Nah, ternyata kalau kita ibadah itu kalau hari Minggu berapa jam? 2 jam ya. Nah, kalau kita hanya ibadah tok ya, ibadah hari Minggu doang, 1 minggu 2 jam. Ternyata seumur hidup kita, kalau kita berumur 60 tahun ya, kita hanya pakai waktu kita beribadah pada Tuhan 0,7 tahun. Nggak sampai setahun loh. Atau kurang lebih 8-9 bulan, 8 bulan lebih kita beribadah kepada Tuhan. Bayangkan kita main handphone 15 tahun. Beribadah kepada Tuhan nggak sampai setahun. Kebangetan ini. Nah, apakah itu termasuk mempergunakan waktu kita dengan baik? Kayaknya kurang baik ya. Coba kita introspeksi ya. Waktu kita pakai buat apa sih? Ya kan? Ibu-ibu biasanya pakai buat apa? Nonton drakor. Nggak ada yang nonton drakor di sini ya? Luar biasa ya, cepat di sini. Ada yang apa tuh? Kalau ibu-ibu gosip gitu, ada? Ada ya. Nah, saya mau mau kasih bocoran ya. Ternyata suka gosip sekarang bukan ibu-ibu doang ya. Ternyata bapak-bapak juga suka gosip loh. Ya, kalau di perumahan saya lihat di pos-pos itu banyak bapak-bapak loh. Ngapain mereka? Gosip juga loh mereka loh. Emansipasi katanya ya, jadi bukan wanita dong gosip, bapak-bapak juga gosip. Nah, gosip itu waktunya dipakai buat gosip, kira-kira bagus nggak? Nggak bagus ya. Mendingan kita cerita tentang pengalaman hidup kita, kesaksian kita, yang bisa memberkati orang lain. Bagaimana Tuhan tolong saya, ataupun bukan hanya kebaikan Tuhan saja, mungkin saya mengalami musibah, ya, tapi saya tetap kuat. Kayak ibu gembala kita mengalami musibah jatuh, tapi dia tetap kuat melayani Tuhan. Itu kita contoh. Bukannya, kenapa ya dia seorang hamba Tuhan pun bisa jatuh gitu loh ya. Ya kan kita masih hidup di dunia ini. Mungkin peristiwa ini terjadi, ada kekuatan yang bisa kita dapatkan. Ya, mungkin saya juga mengalami masalah keserempet gitu loh. Saya ingat Bugem loh. Dia pernah jatuh, tapi dia tetap kuat, tetap setia loh. Kenapa saya cuma terserempet, saya harus mundur dari pelayanan Tuhan? Kan enggak, gitu. Nah, itu ada hikmahnya, ada yang bisa memberkati kita. Kita lihat positifnya seperti itu. Nah, itu waktu yang kita pakai untuk hal-hal yang baik, yang bisa berdampak positif buat orang lain. Amin. Mau? Coba kata kiri kanan, pakailah waktu dengan bijaksana. Bukan untuk gosip. Amin. Puji Tuhan ya. Saya percaya iman ini luar biasa. Kita waktu diberikan Tuhan. Kalau kita jam ibadah jam 9 sebelumnya sudah sampai. Amin. Kita bisa berdoa, kita bisa tenang. Saya suka kalau saya tiap kali di dalam pelayanan, saya tuh gak pernah mau datang tuh pas waktunya. Saya maunya sebelumnya gitu loh. Tadi sebenarnya saya udah datang lebih awal, cuman kita keliling-keliling dulu. Saya suka begitu. Bisa ibadahnya ya minimal setengah jam lah, saya atur waktu sebelum ibadah kita sudah nyampe. Jadi jangan sampai Tuhan yang tunggu kita yang tunggu Tuhan.
Amin. Mau? Katakan kiri kanan, kita tunggu Tuhan. Bukan Tuhan yang tunggu kita. Amin. Saya percaya minggu depan, semangat datang semuanya lebih awal. Amin. Bukan hanya cuma datang, bisa ngajak temannya datang. Bukti kita melayani Tuhan. Amin. Kita mau ngajak teman kita, tetangga kita, saudara kita, kiri kanan, kita ajak yuk. Kita datang ibadah. Ya. Kita merasa damai, sukacita. Ya terus terang tadi pujian yang dibawakan, saya merasa sukacita di sini. Saya merasa dilayani dulu. Saya merasa sukacita, makanya saya bisa membawakan sharing firman Tuhan. Amin. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Kalau kita mau ceritakan semua mungkin terlalu sore ya. Ya nanti komplain lagi kan. Jadi kita pakailah hidup kita. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, gak lama. Firman Tuhan kata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya ada tertentu yang bisa di atas 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Selama ada hidup, kita diberi kesempatan, pakailah untuk Tuhan. Ya, ada satu lagu yang kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah itu. Jadi selama kita diberikan kesempatan, pakailah waktu kita untuk Tuhan. Jangan sampai kita di kursi roda, diranjang, baru kita mengatakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan dari surga melihat, katanya, udah tak berdaya baru bilang mau melayani Tuhan. Waktu kamu masih sehat, di mana kamu? Waktu kamu masih kuat, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingat aku? Tuhan mengatakan ya, apakah kamu melayani aku? Apakah kamu mengasihi Tuhan dan sesama manusia? Apakah kamu pakai waktu yang ada dengan baik? Coba kita introspeksi. Mungkin saat ini ada yang berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita memang tidak bisa merubah masa lalu kita, tapi kita bisa merancangkan masa depan kita lebih baik. Amin. Kita rancangkan masa depan kita yang bisa berdampak positif buat orang lain, yang bisa memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita hari ini karena kemarin, ya masa lalu kita. Tapi kalau kita ingin masa depan kita baik, lakukan yang terbaik saat ini, maka kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Tuhan pasti beserta kita. Kita angkat pujian sama-sama nyanyikan lagu ini ya, dengan musik ya. Boleh kita berdiri, kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan, biarlah firman Tuhan ini, biar lagu ini sungguh menjadikan kita jiwa dan kita lakukan.